Berasal dari Kabupaten Aceh Selatan, pemuda ini rela pisah dari keluarganya untuk menuntut ilmu demi mewujudkan cita-cita menjadi hafiz Al-Quran. Ia bernama Muhammad Taisir Fajrian. Sudah sejak tahun 2018, ia menempuh pendidikan di Dayah Insan Qur'ani di Desa Anebate, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk belajar menjadi hafiz Quran. Di tempat bangunan sederhana inilah Muhammad Taisir menghafal Quran. Meski sudah mampu menghafal 30 juz, Muhammad Taisir Fajrian masih memperdalam ilmu hafalannya. Karena jika tidak diasah secara terus-menerus, maka ayat-ayat Quran yang telah dihafal bisa lupa. Alhamdulillah, selama saya mengikuti program tahfiz khusus, saya mendapatkan 25 juz. 25 juz dalam setahun program tahfiz khusus. Dan setelah saya melanjutkan program jenjang aliyah ke Madrasah Aliyah Insan Qur'ani, saya menambahnya 5 juz lagi. Alhamdulillah sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Muhammad Taisir juga menceritakan suka duka selama mondok di Dayah Insan Qur'ani. Kadang dia harus menahan keinginan untuk pulang ke kampung halaman di Kampung Hulu, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, karena keterbatasan jarak dan biaya. Namun kadang setiap 1 atau 2 bulan sekali orang tuanya datang untuk berkunjung ke Dayah Insan Qur'ani melihat kondisinya. Karena saya melihat akhir-akhir ini semangat para pemuda yang ada di Aceh. Sekarang saya melihat mereka begitu semangat dalam hafal Al-Quran. Apalagi nilai-nilai Al-Quran yang tergandung di dalamnya sangatlah dibutuhkan oleh seluruh umat muslim. Jadi saya istilahnya termotivasi untuk menghafalkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, supaya saya bisa dapat membanggakan kedua orang tua saya baik di dunia maupun di akhirat. Dayah Insan Qur'ani terdapat 200-an orang tenaga pengajar, baik pria dan wanita. Salah satu tenaga pengajar adalah Ustadz Afdal. Pria asal Lampenerut, Kabupaten Aceh Besar ini telah mengajar para santri sejak dayah ini didirikan. Berkat dirinya, telah banyak para santriwan dan santriwati menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan mereka juga meraih berbagai penghargaan di sejumlah perlombaan bergengsi, baik di nasional maupun internasional. Bisa kita lihat dari kemampuan individu. Jadi ada kalanya santri itu mampu menghafal kurang dari waktu 1 tahun. Ada juga yang sudah sampai 6 tahun itu tidak khatam juga. Itu bagaimanapun kita memaksa mereka, memberikan motivasi, tapi kemampuannya hanya segitu. Tapi apakah bisa menghalang mereka untuk menjadi seorang hafiz 30 juz? Maka jawabannya tentu tidak. Yang membedakan mereka yang lambat menghafal dengan yang cepat adalah waktunya. Untuk memudahkan para santri menghafal Al-Quran, dirinya juga mengajarkan berbagai metode. Namun menurutnya, menghafal Al-Quran harus dimulai dari keinginan diri sendiri. Motivasinya yang mendorong untuk mengajarkan santri sebagai hafiz Quran juga karena melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, namun generasi penghafal Al-Quran sudah berkurang. Sebab itulah dirinya berkeinginan untuk mencetak para generasi penghafal Quran agar mampu mengamalkan segala ilmu yang terkandung di dalamnya. Hampir semua dayah itu memasukkan program tahfidz Al-Quran. Maka di antaranya kita mendidik mereka di sini agar menjadi seorang manusia dan menjadi yang berakhlak Qur'ani. Jadi mereka bisa hafal Al-Quran dan juga bisa menguasai ilmu teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Dayah Insan Qur'ani didirikan pada tahun 2014. Salah satu pendirinya adalah Ustadz Muzakir. Dulunya bangunan ini bekas panti asuhan, namun kini telah berubah menjadi Dayah Insan Qur'ani. Ada 901 orang santri yang belajar menjadi hafiz Quran di sini.
Ada 438 orang santriwan dan 464 orang santriwati. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten kota di Aceh. Bahkan ada yang dari Malaysia juga belajar hafal Quran di dayah ini. Dayah Insan Qurani selain mengajarkan hafal Quran, di sini juga terdapat sekolah tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Santri di sini juga diajarkan baca kitab kuning hingga penyaluran bakat prestasi. Dayah Insan Qurani itu didirikan pada tahun 2014 dan hingga kini sudah memiliki 5 angkatan alumni. Di antaranya itu sudah tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia dan juga di luar negeri, khususnya di Timur Tengah. Kita punya alumni di Mesir, kita juga punya di Yaman, kita juga punya di Sudan, dan juga Insan Qurani juga punya program pembinaan bakat minat. Di antaranya itu pembinaan cabang lomba-lomba MTQ seperti Fahmil Quran, Syarhil Quran, juga Tahfizul Quran. Juga ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain seperti pramuka, tarung derajat, dan lain. Khusus pada bulan Ramadan ini, para santri juga mengikuti program khusus tahfiz Quran. Mereka yang berjumlah 385 santri dikarantina sejak awal Ramadan hingga 20 Ramadan nanti. Setiap diselenggarakan ajang perlombaan, santri di daya ini tidak pernah absen untuk menjadi peserta. Maka wajar saja sederet penghargaan diperoleh para santri. Salah satu lomba yang paling bergensi di level internasional juga pernah diraih oleh santri dayah Insan Qurani, yaitu pada lomba musabaqah Hizil Quran keempat tingkat ASEAN pada tahun 2018 dan 2019 lalu. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Permana melaporkan.